Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman Riyadi di channel Inspection, channel yang membahas tentang video otomotif Toyota. Teman-teman, kalau kalian bingung ya mau pilih Toyota Veloz Hybrid atau mau pilih BYD M6 yang terbaru PHEV teman-teman semua ya. Kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi bagi kalian teman-teman semua agar kalian tidak salah pilih dalam memilih kendaraan untuk kalian teman-teman semua ya. Nah, kira-kira apa sih yang akan saya bahas di sini? Simak terus channel ini. Sebelum kalian nonton, pastikan jangan lupa like, share, dan subscribe. Check it out. Oke teman-teman semua, di depan saya ini ada Toyota Veloz Hybrid ya, yang ada di seluruh cabang Auto 2000. Kalau kalian ingin test drive, kalian langsung saja rasakan kenyamanannya, rasakan hybridnya, dan rasakan efisiensi pada mobil ini teman-teman semua. Disclaimer terlebih dahulu teman-teman semua ya. Jadi Toyota Veloz ini itu muncul di tahun 2026 ini teman-teman semua ya, masih baru. Lalu dia kedatangan saingan lah ya, saya bilang saingan ya teman ya, saingan, yaitu BYD M6 yang terbaru, yang dimana dia memakai mesin PHEV ataupun plug-in hybrid teman-teman semua ya. Nah, kira-kira nih berapa sih harganya? Kalau ini saya nggak salah teman-teman semua ya, bisa dikoreksi. Untuk harga Veloz varian yang terendah hingga tertinggi itu mulai dari 300 juta atau 299 ya, sampai yang modelista tertinggi itu di angka 380. Kalau BYD M6 itu kalau saya nggak salah juga itu mulai dari 390-an ke atas teman-teman semua ya. Nah, kira-kira nih teman-teman semua, kalau kalian pengen beli mobil Toyota atau pengen beli mobil nih, kira-kira kalian mau beli Veloz atau BYD M6 ini teman-teman semua. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit plus minus lah ya buat teman-teman, ataupun sedikit edukasi lah ya, kira-kira kalau kalian tuh cocok nggak sih pakai hybrid atau pakai PHEV teman-teman semua ya. Sambil jalan kita masuk ke mobilnya teman-teman semua ya, agar teman-teman juga tahu bagaimana sih dalamnya Toyota Veloz ini ya. Jadi teman-teman semua, kalian juga sudah tahu ya bahwa Veloz ini mempunyai motor listrik dan mesin bensin teman-teman semua ya, yang dimana motor listrik ini itu tidak perlu dilakukan yang namanya pengecasan. Nah, berapa sih klaimnya kalau Veloz ini untuk bahan bakarnya? Untuk Veloz ini efisiensi bahan bakarnya bisa mencapai 1:28, itu versi terbaiknya teman-teman ya. Tapi kalau aktual di jalanan itu bisa range-nya itu 1:20 ke atas teman-teman semua ya. Tergantung kondisi jalan kita, kondisi pengendara kita, dan lalu lintas kita teman-teman semua ya. Nah, ini interiornya teman-teman, sangat cakep sekali teman-teman ya. Ini interior Toyota Veloz yang tipe modelista teman-teman semua ya. Dia sudah black ya di sini, pilar A-nya black, ini juga sudah black nih. Nah, kalau PHEV gimana? Oke, kalau PHEV BYD M6 itu klaimnya 1 liternya itu katanya bisa mencapai 65 km ya, kalau nggak salah ya. Bisa koreksi aja, koreksi di komentar kalau nggak salah teman-teman semua ya. Nah, ketika full cas dan bahan bakarnya juga full, artinya dua-duanya digunakan, itu bisa mencapai 1 liternya itu 65 km teman-teman semua ya. Tapi menurut saya BYD M6 ini agak sedikit rumit ya. Yang pertama, kalian harus punya wall charging. Kalau rumah kalian ada di apartemen, kalian nggak mungkin ya bisa masang wall charging sendiri ya. Ataupun kalau kalian punya rumah sendiri, kalau ingin mau pasang wall charging, kalian harus mempunyai 7.700 bisa masang wall charging ini, minimal itu teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian punya listrik di rumah itu di bawah 7.700 pasti nggak bisa, kalian harus naikkan dulu. Dan biaya pemasangan wall charging juga mahal, bisa sampai 20 juta ke atas teman-teman semuanya. Tapi kalau Veloz nggak perlu teman-teman ya. Kalau Veloz kalian cuma cukup isi bensin saja, nggak perlu
charging lewat eksternal, kalian bisa menikmati efisiensinya sampai 1 liternya 20 kilo. Tapi kalau BYD M6 teman-teman semua, kalau kalian males ngecas ya, ini anggaplah satu orang ya, males ngecas dia ya, ataupun SPKLU-nya jauh, antri 2 jam, kalian males ngecas, yang dipakai hanya mesin bensinnya saja, ya itu hanya bisa sampai nggak nyampe 15 km teman-teman semua ya. Pasti boros karena mesin listriknya akan jarang bekerja atau nggak bekerja kalau posisi baterainya itu low ya. Jadi kalau kalian punya M6, kalau kalian mau beli M6 ya kalian harus wajib yang ngecas ya ngisi bensin. Kalau kalian mau ngecas ya itu tadi, kalau kalian harus punya listrik 7.700 minimal itu. Terus kalau enggak kalian harus sering ngecas ke SPKLU yang antrinya sangat banyak sekali, bisa mungkin antri 1 jam 2 jam, gabut kalian, dan isi bensin juga kalian ya. Jadi menurut saya kalau PHEV saat ini itu menurut saya masih ribet, lebih enak kalau kita itu pakai hybrid teman-teman semua ya. Itu yang pertama, saran dari saya. Yang kedua adalah perawatan. PHEV dengan hybrid perawatannya pasti beda teman-teman semua ya. Apalagi kalau seumpama terjadi kerusakan, anomali pada sistem PHEV-nya, mekanik kalau nggak yang senior, kalau nggak yang sudah di training terkait PHEV itu nggak akan bisa benerin itu teman-teman semua ya. Sama kayak di Toyota juga. Kalau di Toyota itu teknisi belum di training hybrid ya nggak bisa benerin hybrid teman-teman semua ya. Jadi harus bener-bener sudah di training. Kedua alat hybrid itu aja udah banyak ya, apalagi PHEV. Nah, kalau dilihat bengkel BYD itu sudah banyak atau tidak, sudah lengkap atau enggak alatnya, itu harus dipertimbangkan teman-teman semua ya. Kalau ada trouble di PHEV-nya, mau nggak mau mobil kalian akan mengamar, akan nginep sampai berbulan-bulan mungkin karena after sales-nya yang kurang memadai teman-teman semua ya. Nah, yang ketiga adalah harga jual. Kalian lihat aja merek sebelah, kalau kita beli harga berapa, setelah 2 tahun turunnya berapa depresiasinya. Tapi kalau di Toyota itu depresiasinya tidak sejauh mobil sebelah teman-teman semua ya. Jadi kalau kalian yang masih berpikir tentang resale value tentang jual kembali mobil kalian, ya kalian harus jangan salah pilih kendaraan, karena depresiasinya itu sangat tinggi sekali kalau untuk mobil yang full listrik ataupun PHEV ya. Kenapa kok tinggi? Karena PHEV dengan listrik itu sama-sama menggunakan baterainya besar teman-teman semua ya. Ketika baterai besar, otomatis harga baterai itu hampir setengahnya harga mobil itu teman-teman semua ya. Jadi kalau semua mau dijual kembali, orang yang mau beli pun juga mikir-mikir mau beli PHEV ataupun full listrik itu teman-teman semua ya. Tapi kalau untuk yang hybrid itu harganya nggak jauh, harganya sekitar 40 jutaan teman-teman semua kalau hybrid ya. Itu pun Toyota bisa mengcover sekitar 8 tahun atau 160.000 km ya. Jadi aman kalau untuk masalah baterai. Dan Toyota juga sudah terbukti ya, hybrid Toyota itu sudah sampai berapa tahun itu, mulai dari Prius, Camry, dan memang umur baterai itu di atas 10 tahun rata-rata, meskipun memang klaimnya itu 8 tahun teman-teman semua. Jadi 10 tahun oke lah ya. Nah, kesimpulannya video ini apa teman-teman semua ya, sebelum kalian membeli mobil, yang pertama adalah lihat dulu, yang pertama adalah kerumitan dalam mempunyai mobil. Kayak tadi ya, PHEV wajib melakukan cas dan juga mengisi BBM yang rutin kalau kalian ingin mendapatkan konsumsi bahan bakar 1:60 teman-teman. Kalau kalian tim yang males ngecas ataupun males ngisi bensin, ya kan nggak nyampe segitu teman-teman semua ya untuk konsumsi bahan bakar. Kedua adalah after sales kalian juga harus pikirkan, karena ketika
PHEV listrik terjadi problem, pasti cara penyelesaiannya nggak cepat ya. Harus yang pertama mekaniknya harus sudah training, terus kedua bengkelnya juga sudah banyak. Kalau mekaniknya masih muda-muda, belum training, bengkel masih sedikit, saya sangat ngeri ya kalau ngambil PHEV ya. Ketiga adalah harga jualnya teman-teman ya. Harga jual tadi, kalau kalian memang memikirkan harga jual, ya kalian harus jangan salah pilih merek mobil teman-teman semua ya. Gitu teman-teman semua ya. Jadi ada 3 hal yang menurut saya Veloz masih menjadi juara di sini. Dia sangat mudah penggunaannya, tinggal isi bensin aja kita sudah menikmati efisiensi bahan bakar. Yang kedua, after sales kita juga sudah banyak, sudah hampir 170 cabang, hampir 200 cabang teman-teman semua ya untuk Toyota. Dan harga jual kembali Toyota Veloz ini sangat bagus sekali ya, depresiasinya tidak tinggi ya. Oke teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua, itulah sekilas pembahasan tentang Veloz versus BYD M6 ya. Kalau kalian yang ingin bertanya-tanya silahkan komentar aja di bawah ya. Oke. Mas, sebelum lanjut ke video, di sini saya informasikan kalau kalian ingin membeli mobil Toyota bisa kontak admin ya. Kami melayani pembelian mobil Toyota juga. Lalu kalau kalian ingin melakukan test drive juga, di sini kami menyediakan berbagai macam mobil ya. Ada Toyota Innova Zenix, Veloz dan Agya. Ada juga Yaris Cross ya teman-teman ya. Oke, kapan lagi untuk test drive silahkan langsung ke cabang ya teman-teman.